di awal tahun 2024 tahun lalu. Itu saya ngerasa kayak saya udah nggak bisa apa-apa lagi, nggak punya siapa-siapa, meskipun sebenarnya nggak ada sama sekali kepikiran untuk pindah ke Islam sebelumnya. Setiap Pak Dede Budi saya ngasih ajaran terus di Islam tuh gini, di Islam tuh gini. Oh ya, pertama kali ikut sama Ustadz Idris itu pemberian air gratis, air bersih mah. Oh, bersih. Ya kan memang itu kan ada beberapa di daerah-daerah yang kesulitan air bersih. Selama saya di Surabaya, Semarang saya masih sembahyang ke pura-pura. Di sini kan pura, di Semarang ada juga pura, di Surabaya juga ada. Itu saya masih sembahyang, sekali masih sembahyang. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu saya maunya pengennya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat wakaf, kembali lagi di Wakaf TV. Masih di Mu'alaf Center Kabupaten Semarang atau MCKS di Bawen ya. Kali ini kita bersama dengan narasumber laki-laki ya. Setelah beberapa sebelumnya tadi perempuan, ini laki-laki. Tapi ini bukan dari Kristen, ya, bukan dari Buddha juga. Beliau ini dari Hindu ya, Mas Rama ya. Oh, namanya aja Rama ya kan? Rama gitu kan, Rama dan Sinta, ya tahu lah ya, gitu kan. Jadi nama aslinya atau nama lengkapnya adalah I Nyoman Raditya Ramaputra. Raditya Ramaputra. Kayaknya bapaknya namanya Pak Rama ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Kirain Putra Rama atau Rama Putra. Jadi beliau ini memilih Islam dari agama sebelumnya Hindu yang nanti kita akan tanya, dan beliau kita minta untuk menceritakan perjalanan spiritualnya seperti apa. Dan masih muda juga beliau ini ya. Kita langsung saja ke Mas Rama. Assalamualaikum Mas Rama. Kita Waalaikumsalam. salaman aja Oh ya, dong. Kan kita sama-sama laki. sama-sama laki, sama-sama muda juga. Sama-sama muda ya. Iya. Beliau nih baik sekali sama saya ya. Masih menganggap saya masih muda ini. Mas Rama. Ya. Boleh dong diceritakan lah ke kita perjalanan atau kisah spiritual jenengan nih selama hidup dalam menemukan Islam ini seperti apa? Silakan Mas Ram. Ya, perkenalkan nama saya Inyoman Raditya Ramaputra. Saya itu untuk lahir di Surabaya. Dari Surabaya, saat ini saya usia 23 tahun. Kemudian saya besar di Bali. Dari kecil sampai SMP. Itu saya di Bali. Karena untuk keluarga ayah itu memang asli Bali, tapi ibu dari Surabaya. Akhirnya ketika ibu sama ayah menikah, ibu ikut ayah ke Bali. Nah, itu saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Saudara, setelah dulunya di agama saya yang dulu, saya bisa dibilang dari saudara-saudara saya yang lebih taat, saya bisa dibilang lebih taat sih dari keempat saudara saya yang lainnya. Singkat cerita, saya sampai SMP, setelah lulus SMP saya ke Surabaya itu karena ya ada beberapa pertimbangan sih. Salah satunya karena ekonomi juga. Kan saya ikut keluarga ibu di Surabaya. Tapi semua keluarga saya, ibu, ayah, adik sama kakak di Bali semua. Saya aja yang ke Surabaya. Setelah di Surabaya saya lulus SMA 3 tahun. Nah, jadi dari kecil sampai sekarang itu jadi dengan perbedaan agama atau budaya itu sudah biasa. Karena memang saudara saya kan banyak dari Lombok juga ada. Adiknya kakak dari Lombok, terus dari Surabaya, terus ayah dari Bali, ibu dari Surabaya, ada dari Wonogiri, ada juga saya saudara dari Aceh, ada juga. Jadi kalau untuk perbedaan agama, perbedaan budaya itu sudah dari background keluarga saya itu sudah hal yang biasa sebenarnya. Oh, berarti ibu agamanya apa? Kalau ibu sekarang Hindu karena kan ikut sama ayah dulu Oh. Katolik. Tapi keluarga ibu sekarang masih Katolik semua. Masih Katolik semua. Ibu kan ikut ke ayah karena di Bali dulu itu emang ada adatnya itu yang cewek
itu ikut ke cowok, Hmm. gitu. Tapi juga nanti, kita lihat juga sih nanti akan ada, eee, dari silsilah keluarganya, dari keluarga si cowok sama si cewek itu, yang mana nih yang harus ikut. Karena kan kalau di Bali itu yang mewarisi harta keluarga itu kan yang cowok. Makanya kalau misalkan di keluarga cewek ini dia nggak ada cowoknya, maka cowok ini ikut ke keluarga cewek. Jadi hitungan, bisa dibilang pindah keluarga secara agama. Singkat cerita saya ke Surabaya, itu saya biasa tentang kalau, gimana anak muda ya, kan kita si anak muda masih mencari jati diri dan sebenarnya nggak ada sama sekali kepikiran untuk pindah ke Islam sebelumnya. Setelah saya lulus dari SMA, akhirnya saya pindah ke Semarang. Semarang itu di sini saya sama, Bude sama Pak D. Jadi ya Om sama Tante ya, paman sama bibi saya. Bude sama Pak D saya itu Islam, Muslim. Muslim yang bisa dibilang sangat, dibilang kuat ya, kuat juga. Memang dari kecil itu, saya sudah mau diminta anak dari, oleh Pak D sama Bude saya ini. Cuma memang dari orang tua kan enggak, namanya orang tua ya Mas ya, belum bisa, belum ikhlas, tapi entah kenapa akhirnya saya ikut juga. Akhirnya saya ikut juga, sama Pak D sama Bude. Nah, Pak D sama Bude itu emang dari awal udah ngomong sama saya. Harapan mereka saya masuk Islam. Cuman kan sekali lagi mereka tidak bisa mengislamkan, kan tidak ada hak ya untuk mengislamkan, itu kan urusannya si Allah sendiri. Iya. Oke, saya juga nggak masalah dengan hal itu karena, saya juga tidak, apa ya, misalnya mereka mau mengajarkan saya memperkenalkan, nggak masalah karena, menurut saya semua agama itu mengajarkan hal yang baik, tidak ada yang hal yang buruk. Maka dari itu, setiap Pak D Bude saya ngasih, ajaran terus, "Di Islam tuh gini, di Islam tuh gini." Oh, ya ya. Dan kalau saya rasa hampir sama sih sama di ini, cuman memang, pelaksanaannya aja yang berbeda. Ada beberapa yang sama. Terus akhirnya, sempatlah saya juga dibawa ke ustadz ini, kan diajarkanlah ke yang lebih tahu tentang Islam. Singkat cerita saya, eee, dikenalin sama salah satu, ustadz ya, salah satu ustadz itu, pertama teman Bude saya itu temannya dari Bu Khalif. Perkenalan sama Bu Khalif. Bu Khalif itu punya teman namanya Ustadz Idris. Jadi Ustadz Idris itu, bisa dibilang ketua dari organisasi Solidaritas Muslim. Salah satu organisasi keislaman lah, yang bergerak di bidang kemasyarakatan jika misalkan membantu, bencana alam atau apa segala macam. Karena saya memang senang, ikut teng kegiatan-kegiatan seperti itu, ya akhirnya saya ikut sama Ustadz Idris. Ikut acara-acara, ya memberi, waktu itu saya dikenalnya itu, pertama kali ikut sama Ustadz Idris itu pemberian air gratis, air bersih, maaf. Oh, air bersih. Ya, kan itu kan ada beberapa di daerah-daerah yang kesulitan air bersih. Di mana? Semarang? Di Semarang, di Kabupaten Semarang sini, di lereng-lereng Merbabu itu. Saya ikut beliau, tetapi, beliau tidak mengajarkan saya untuk Islam gini-gini, enggak. Sama sekali enggak ada. Selama kegiatan itu sama sekali beliau tidak mengajarkan saya untuk Islam itu gini-gini, enggak. Ya udah, jalan jalan aja ngasih. Emang niatnya buat ngasih bantuan ya. Udah kita ngasih bantuan. Terus udah saya sempat ikut beberapa kegiatannya beliau. Nah, gongnya itu sebenarnya apa ya? Kayak tiba-tiba. Jadi di awal tahun 2021, akhir 2023 lah, 2023 ke awal 2024 itu emang saya ada beberapa runtutan masalah sih. Menghadapi beberapa runtutan masalah yang kayak berurutan terus. Sampailah gongnya itu di awal tahun 2024 tahun lalu. Itu saya ngerasa kayak
saya udah nggak bisa apa-apa lagi. Nggak bisa apa-apa lagi, nggak punya siapa-siapa, meskipun orang tua masih lengkap, keluarga ada semua, sini sama Pak Ade sama Budi, bukannya bener-bener rantau sendiri, enggak. Saya ngerasa emang ketika ada masalah itu saya kayak nggak ada ya nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa, bener-bener Nggak ada nolongin. nggak ada nolongin, sama bener-bener kayak mau gimana lagi nggak tahu. Nah, seketika itu juga itu saya pengennya sholat, nggak tahu kenapa. Padahal kan sama tadi selama saya di Surabaya, Semarang saya masih sembahyang ke pura-pura. Di sini kan pura, di Semarang ada juga pura, di Surabaya juga ada. Itu saya masih sembahyang, segala macam sembahyang. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu saya maunya pengennya sholat, pengen sujud sih, lebih detail pengennya sujud untuk minta pertolongan. Tapi saya nggak mau, maksudnya saya takut itu cuma emosi saya ya, maksudnya Sesaat gitu. sesaat kan. Ya udah saya tahan dulu tuh keinginan itu selama kurang lebih berapa, seminggu saya tahan. Ternyata nggak hilang-hilang juga. Akhirnya nggak hilang-hilang. Ya sudah, akhirnya saya ngubungi Ustadz Idris tadi itu yang beliau ngajak. Ya udah, akhirnya saya diajak ke Abu Khalif untuk syahadat. Yang di belakang sih ada salah satu rumah warga. Dulu kita saya syahadat di sana. Tapi saya nggak, maksudnya yang tahu cuma saya, Abu Khalif sama Ustadz Idris sama salah satu saksi. Udah, nggak ada yang tahu sama sekali. Bahkan Pak Di Budi saya yang pengen saya masukkan pun saya nggak kasih tahu. Karena saya pikirnya itu hubungan saya dengan Tuhan itu benar-benar privasi. Tidak ada yang bisa mengganggu sama siapa aja. Saya tahan. Saya masih, meskipun tinggal sama Budi Pak Di saya yang Muslim, tapi saya sholatnya masih sembunyi-sembunyi. Karena emang nggak mau berpikir bahwa saya Islam tuh karena mereka. Oh gitu. Ya, nggak mau Islam karena apa, karena siapa, kenapa itu saya nggak mau mereka menilai seperti itu. Udah, akhirnya saya sholat sendiri. Teman-teman juga nggak ada yang tahu. Jadi ketika istirahat, kan dulu saya kan sini saya kuliah sambil kerja juga. Jadi ketika kerja punya sholat ya saya keluar dari kantor, sholat di masjid. Di masjid dan nggak ada yang tahu. Sampai itu sekitar 1 bulan, karena itu kan menuju mau puasa, mau bulan Ramadan. Tapi sebelum ini saya puasa udah biasa. Maksudnya Pak Di Budi puasa, saya ikut puasa karena Menghargai ya. menghargai, dan lingkungan saya ya Muslim semua gitu kan, di kantor juga Muslim. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi waktu itu berpuasa ya khusus ya cuma untuk menghargai aja. Terus akhirnya selama sebulan saya sholat sembunyi-sembunyi, ada yang tahu ya. Akhirnya ya saya nggak ngasih tahu dia boleh aku udah Islam, enggak. Tiba-tiba waktu itu mau Ramadan, mereka ke masjid, saya ikut ke masjid. Ya udah, kita tahunya di sana. Tahun 2000 berapa? 2024 awal tahun kemarin ya. Jadi orang tua juga belum tahu saat itu. Orang tua, saudara kandung ada yang tahu. Karena waktu itu tuh kakak saya sempat ngomong, kan kakak saya sudah menikah. Kakak saya sudah menikah sama orang Bali juga. Tapi yang saya bilang tadi, kakak saya ikut keluarga yang cewek. Jadi untuk mewarisi secara garis keturunan, yang mewarisi dari keluarga saya itu ya tinggal saya aja. Harus tinggal saya aja. Karena kakak saya udah istilahnya pindah keluarga lah ya, pindah keluarga. Kakak saya bilang, pokoknya kamu jangan pernah pindah agama saya. Kalau kamu pindah, aku yang maju paling depan buat ngarang. Saya kan mas berdebat orangnya. Kakak saya orangnya agak keras kepala gitu. Ya, saya yakin aja.
Cuman pada akhirnya ya itu tadi, urusan kita dengan Tuhan itu sangat privasi ya. Itu sih, ini saya, apa namanya, pedoman saya untuk selalu, maksudnya ya, kenapa saya menyembunyikan itu dulu, ya Iya, itu. iya. Tapi akhirnya ya, orang tua saya sudah tahu sih saat ini. Kapan tahunya tuh? Waktu waktu itu kan saya lanjut pendidikan D3. Saat wisuda mereka datang ke sini. Saat itu saya kasih tahu lagi. Jadi itu kronologinya pas, Wisuda ya, pas wisuda. iya wisuda Pak, itu D3 kemarin. Saya lagi makan sama ayah di meja makan gitu kan. Kemudian ibu nggak di situ, lagi di luar ruang ruang keluarga, lagi ngobrol sama Putri. Saya ngomong, "Ah, Pak, aku Islam." Saya diam aja, terus makan. Terus ku apa habis itu pergi. Ayah tuh. Heeh. Nggak bahas apa-apa, nggak ngasih reaksi apa-apa. Terus malamnya saya bilang ke ibu pas dulu Kak, ngomong sama ibu, "Mah, aku pindah Islam." Ibu saya, ya saya nggak ikhlas, tapi yang bikin nggak ikhlas tuh gini, karena saya nggak ngomong dulu. Oh, Karena kalau saya, eh yang saya takutin kalau saya ngomong nanti iya. iman saya goyah. Ya, berarti saya memilih keputusan ini bukan karena saya sendiri, karena ada hal-hal yang lain, eksternal gitu. Udah, karena tapi saya, eh ibu saya sampai ngomong, "Mama masih berharap kamu balik ke Hindu lagi." Cuma ngomong gitu aja sih. Cuman, tapi emang kan orang tua saya, modelan tuh bukan orang tua yang bisa mengekspresikan ke anaknya langsung. Mereka lebih memendam dulu sih. Kalau dari ayah, nah setelah saya bilang gitu, ayah kan pergi, itu nggak ngasih reaksi apa-apa. Saya waktu masih di Semarang juga waktu itu. Besoknya 2 hari lagi kan saya keluar sama ayah berdua ke tempat, ya, ke inilah, ke warteg Pak. Gimana kan? Ditanya, "Kamu milih agama Islam itu karena budimu?" Gitu kan langsung. "Atau kenapa?" Saya bilang, "Enggak Pak." "Kamu mengira papa saya?" "Enggak Pak." Eh, Ya saya jelasin kronologinya yang tadi, yang gongnya itu, yang tiba-tiba saya pengen sholat Iya, segala iya. macem. "Oh, ya udah kalau gitu Papa ikhlas." Karena memang dari awal, ayah saya itu pernah ngomong, "Nanti kalau kamu udah besar, misalkan kamu nikah atau kamu milih agama lain, itu terserah kamu, keputusan kamu. Tapi yang penting kamu ngejalaninnya benar." Menteri saya udah ngasih Lampu omongan hijau gitu ya. sih, lampu hijau. Ya alhamdulillah sih. Jadi kalau bisa dibilang cerita saya dari beberapa narasumber yang lain tadi lebih mudah. Maksudnya, lingkungan sekitar kan bukannya kayak menghalang banget ya, maksudnya banyak mendukung malah. Saya sangat bersyukur sih, saya bersyukur banget. Karena menurut saya, kita dilahirkan itu, sebenarnya kan kita kan semua keturunan Nabi Adam ya. Berarti saya bukan pindah ke Islam, saya pulang ke Islam. Back to Islam. Cuma kan mereka lahir mengikuti leluhur-leluhurnya kan, ajaran-ajaran yang lain gitu. Dan sampai saat ini, ketika saya kan ini orang tua di Surabaya, saya kalau misalnya pulang ke Surabaya pun, ketika saya sholat, kalau bisa, ibu jangan sampai lihat, kan takut, apa ya, takut, bukan saya takut dilarang atau apa, takut nyakitin hatinya itu gitu. Takut nyakitin hatinya ibu ya. Iya, kalau bisa ya jangan sampai ngelihat saya lagi sholat lah. Saya ke masjid, nggak apa, Malah tinggal. bagus masjid kan. Ya iya. Iya, berarti eh ketika masih pencarian itu memang karena didasari dengan ini aja ya, apa, keresahan hati gitu ya. Iya, bisa dibilang keresahan hati, dan itu benar-benar kayak sekejap Mas. Iya, iya, Kayak iya.
Ya bener kayak gini aja, dibalikin telapak tangan aja, langsung pengen sholat. Oh, Sebelumnya saya nggak ada pikiran untuk sana sama sekali. iya, Kayak iya. tiba-tiba Tapi memang kan sebenarnya kan sebelumnya kan sering sembahyang di pura di Hindu gitu Hindu. kan. Ketika ada masalah juga kan juga Mhm. sembahyang di pura gitu kan. Apa nggak menemukan ketenangan atau gimana gitu? Yang saya rasain sekarang saya sholat sama saya sembahyang dulu itu lebih, kalau saya sholat sekarang tuh lebih lebih dekat sama Hmm, Allah, sama Tuhan lah ya, sama lebih Tuhan. dekat sama Tuhan. Lebih dekat banget. Dan meskipun saya tahu sholat itu nggak menyelesaikan masalah, Hmm, cuman nggak tahu kenapa saya lebih merasa oh pasti bisa ngelewatin, pasti ada jalannya, pasti ada jalannya. iya, iya, Tapi iya. kok dulu waktu di Hindu saya sembahyang dulu, ya cuma sekedar apa ya, baca mantra, Hmm. bukan curhat. Oh, Heeh. Ya, saya ngerasanya segitu dulu. Hanya sekedar saya membaca mantra ini untuk ini. Kalau sekarang saya lebih kayak bisa ngobrol. oh melalui sholat itu. Mulai sholat, kan zikir, terus menyampaikan keresahan-keresahan saya langsung. Kalau di Hindu dulu, nggak sedekat ini. Bukan saya bilang apa sembahyang dulu saya salah atau nyesel, enggak ya. Saya nggak Iya, nyesel. Cuman lebih dekat aja. Gitu. iya. Fondasi saya ngerasa lebih kuat setelah masuk Islam. Kalau kita kan selain sholat kan ada doa ya. Iya, Kalau di Hindu ada doa juga kayak gitu. Pakai ada. mantra khusus Iya, atau man. boleh boleh pakai bahasa Indonesia Nah, gitu. itu kan mungkin kesalahan saya juga waktu itu kurang mendapat pelajaran-pelajaran terkait itu ya, Hmm. maksudnya sebatas mantra. Hmm. Kalau selama saya di Hindu dulu ya saya bacanya mantra. Hmm. Kalau mau ada masalah atau apa ya, nah itu saya masih bingung dulu. Ini aku ngomong bahasa Indonesia nyampe nggak ya? Hmm. Itu yang kadang saya buat apa namanya mau sembahyang tuh kayak eh, nyampe nggak nih aku minta Hmm. gitu, apa cuma yang terima cuma mantra aja. Kalau di sini kan kita, maksudnya saya ngerasa lebih lebih jujur, lebih bisa cerita sih intinya, karena saya orangnya agak susah buat cerita sama orang. Nah setelah saya masuk Islam ini saya bisa sholat segala macam, saya jadi ada tempat untuk cerita, Oh, curhat ya. curhat. Meskipun ya manusia, namanya manusia, kita perlu ada sosok ya buat mendengarkan kita, Iya. cuman saya lebih eh, pada akhirnya saya akan cerita juga, cuman awalnya saya akan langsung curhat ke Allah dulu, ke Tuhan Hmm. dulu. Berarti kan lebih nyaman ya Iya, alhamdulillah lebih nyaman. untuk ibadah, untuk curhat juga gitu kan. Bener. Soalnya kan Gen Z sekarang banyak Iya. resahnya ya. Iya benar. Gen Z banyak resah. Ya, Iya. alhamdulillah ada tempat untuk cerita itu. Tapi sekarang orang tua juga udah mendukung lah ya masuk Saya nggak masa. tahu persisnya gimana hati ibu saya sih. Cuman ya kalau secara kelakuan sih mereka baik-baik semua, nggak ada yang apa mengucilkan saya atau apa, nggak ada. Ya alhamdulillahnya seperti itu. Tapi waktu Lebaran kemarin kan Hmm? Lebaran pertama berarti ya? Lebaran pertama sebagai Muslim. Iya, Muslim kan. Itu apakah ibu ngasih ucapan atau ngasih hadiah atau gimana gitu? Enggak sih, Orang bapak juga enggak, enggak ada. biasa aja gitu. Biasa aja karena emang kita eh, keluarga yang kan gimana sih? Untuk gengsi sih kita. Maksudnya bukan Oh, terlalu apa-apa diomongin segala macam. oh, iya. Dari keluarga lain juga yang misalkan ada yang Kristen Natalan gitu, Ya itu ibu eh, atau ayah ngucapin nggak ke keluarga yang yang lain? ngucapin juga sih. Tapi Ngucapin kalau ke Rama kemarin belum kali ya, belum mungkin. mungkin masih baru gitu kan. Kalau ke Bentar Bude lagi ya, mungkin ya, iya. Bude Fadli, tapi kalau saya sendiri Dan sini belum. tinggal sama Bude ya, Semarang ya? Iya, yang Bude sama Pak De. Bude sama Semarang. Bude. Berarti itu saudara ayah atau Eh, ibu? Bude itu sepupunya ibu. Oh, sepupunya ibu. Ya, jadi ini dari keluarga ibu. Keluarga ayah kan di Bali semua. Bali semua. Cuman kakak, kan ayah kan anak kedua dari 13 saudara. Kakak sama adiknya juga Muslim. Oh, Karena menikah dengan orang Muslim. oh, orang Bali padahal ya.
Padahal orang Bali ya. Jadi itu eh kakek dulu kakek dari ayah saya itu nikah 2 kali kan. Oh, Pertama sama orang Aceh. iya iya. Jadi kan itu yang ibu kandungnya ayahnya dari orang Aceh itu. Satu lagi sama orang Manado, tapi emang udah Hindu. Ya kan Hindu. Eh kalau ditarik secara garis keturunan ya muslimnya ada kan. Ada ya. Dari nenek Dari kandung nenek saya itu, iya. muslim dari Aceh Iya 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 iya. gitu. Ya, alhamdulillah. Iya kan? Heeh. Kembali ke Islam gitu ya Mas namanya. Iya, jadi Berarti kan secara otomatis kan apa namanya ya nggak ada perasaan penyesalan gitu ya masuk Islam gitu ya. iya ada sih. Malah justru seneng gitu ya. Alhamdulillah lebih bisa ngendaliin diri. Oh, Misalkan kalau ada masalah atau apa tuh dulu kan saya sering kayak terlalu mikirin segala macem. Ya sekarang masih mikirin juga tapi nggak yang terlalu apa ya, overthinking gitu. overthinking kayak dulu. Oh, Kan kita kayak overthinking ya sebentar aja sih beberapa. Ada waktunya tapi akhirnya ya udah, akhirnya pasrahin aja. Ya akhirnya lewat juga. Bisa hmm, lewat juga. Ya, itu eh apa ya? Jadi penguat saya selama itu ya itu. iya. Tipsnya apa tuh biar bisa melewati masalah tuh? Saya selalu selalu ini ya, berdoa sama ini, salah satu ayat. Apa tuh? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al Hmm, usri yusra. Selalu siap saya ada masalah, saya baca itu saya. berarti yakin ya Yakin ada ada karena kan itu artinya bersama kesulitan pasti ada kan ada kemudahan. kemudahan. Bukan bukan setelah kesulitan ada Hmm, kemudahan, tapi bersama kesulitan pasti ada jalannya, pasti ada jalan mudah. kemudahannya. Berarti kan Allah ngasih ngasih masalah juga sudah dengan sekaligus solusinya gitu Betul. kan. Iya. Tinggal kita aja yakin atau enggak gitu kan. Dan saya rasa benar itu. Oh bener ya? Bener-bener Sudah kayak dibuktikan tuh ya? bener iya ada beberapa ini masalah-masalah yang saya lewati selalu ada jalan keluarnya. Lalu Lalu beriringan, bukan yang masalah masalah yang apa, ada masalah terus jalan keluar, enggak. Masalah langsung jalan keluarnya. oh gitu. Masalah sudah jalan keluarnya. Insyaallah. Luar biasa ya. Baru bener-bener. Tapi waktu di agama sebelumnya itu ada nggak hal-hal seperti itu gitu yang mendasari gitu lah ya? Eee, kalau itu mungkin karena saya emang nggak terlalu mendalami ya, misalnya Hmm. sekedar belajar di sekolah aja kan Hmm. tentang mantra-mantra ini ya, saya sih kurang tahu ya kalau itu. Saya nggak berani ngomong juga karena kan saya emang Iya iya belum tahu lah ya. belum terlalu paham tentang agama Hindu. Sebenarnya saya nggak terlalu paham dengan agama Hindu juga. Ya hanya sebatas formalitas sembahyangnya seperti apa, doanya seperti apa, segala macam gitu. Iya iya. Tapi kalau Mas Rama sendiri ada punya keinginan nggak sih papa sama mama itu bisa masuk Islam juga gitu sampai sekarang gitu kan? Sampai sekarang, eee, selalu pasti ada ya, Ada. cuman saya nggak mau ngomong langsung karena apa ya, takut mereka itu nanti kayak nge-judge saya kayak, "Oh, gara-gara masuknya jadi kayak gini." Nah, Oh gitu. takutnya seperti itu, cuman dalam hati ya Ada lah ya. pengen lah, pengen banget Pengen malah. banget malah kan? Iya kan biar nanti katanya kan, eee, kalau misalkan kita berbeda gitu, di surga nanti kita nggak bisa ketemu, Iya, katanya. Nah, makanya itu saya pengen bisa bersatu lagi di surga nanti. sudah nanti ya. Karena Harapannya. Harapannya itu. karena kebetulan juga kemarin Juli kemarin kakak saya yang pertama barusan meninggal. Oh, Jadi masih Hindu beliau tuh? Oh udah Islam ya? enggak. Jadi Hindu karena kan kakak saya yang pertama itu dia dari dalam kandungan itu sudah kena penyakit rubella. Oh, Jadi kena virus rubella, eee, bisa dibilang berkebutuhan khusus lah. Ya ya kakak saya jadi ngikutinnya ya Hindunya. Tapi kita nggak tahu maksudnya, eee, dia mengambil ajaran agama Hindu kan bukan karena kesadarannya sendiri. Bisa hmm, dibilang seperti itu ya. karena apa namanya, turunan lah ya? Karena kan dia juga nggak mengerti lah ya bisa Mhm, dibilang. Ya itu, sampai saat ini juga saya masih mendoakan agar nanti di surga saya bisa ketemu kakak saya lagi. mhm. Karena saya nggak tahu itu
Kakak saya itu benar-benar Hindu atau enggak, atau ya hanya sebatas keturunan aja. Tapi kan berkebutuhan khusus artinya kan memang mentalnya kan ini ya, Mhm. nggak seperti orang normal kan? Iya, dia kan nggak bisa ngomong, nggak bisa, dia matanya yang sebelah itu nggak bisa ngeliat, nggak bisa ngomong juga. Jalan bisa? Jalan baru bisa umur 8 tahun. Oh. Jadi kalau misalkan mau minta, nggak bisa denger juga. Ah, Tapi kalau misalkan mau minta apa-apa dia nunjuk. Kalau mau minum dia minum tadi. iya iya. Ya insya Allah sih kalau secara apa namanya dalil Islam Mhm. itu orang yang berkebutuhan khusus dari lahir ya Iya. itu bebas dari dosa. Mudah-mudahan nanti di surga ketemu lagi ya sama Iya. kakak. Karena memang kalau yang saya pelajari seperti itu. Mohon maaf orang gila, orang berkebutuhan khusus, tapi dari kecil ya, Iya. dari bayi, dari lahir itu kan bukan keinginan orang tersebut, tapi itu keinginan dari yang menciptakan kakak Mas Rama Mhm, gitu mhm. kan, yaitu Allah gitu. Jadi insya Allah sih orang-orang seperti itu bebas dosa gitu. Iya, insyaallah. Kecuali yang dia itu tadinya sadar seperti Mhm. kita, kemudian jadi gila, stres gitu kan. Ah, Nah iya. itu harus dihukum dulu di neraka baru dia masuk surga Oh, gitu. iya iya. Gitu Mas Rama. Jadi ya mudah-mudahan Mas Rama istiqomah ya Mas Rama ya. Insyaallah. Jadi harapan ke depannya apa nih Mas Rama nih? Harapan ke depannya saya bisa semakin istiqomah, Mhm. supaya bisa baca Al-Qur'an. Insyaallah. Tapi udah belajar ya? Alhamdulillah sudah baca dikit-dikit. Karena saya nggak tahu, saya ngelihat sekarang orang yang masih anak-anak muda gitu Iya. kan udah bisa hafal 30 juz segala macam, kayak hebat banget, kayak Oh, ini beda bener-bener wah dong. Itu kan dari luar kecil biasa. Islam. Sampai saya tuh pernah mikir kayak nanti kalau punya anak, kalau bisa tak masukin pondok aja biar ajaran agamanya tuh biar Kuat ya. lebih kuat dari Betul, saya. betul, betul. Heeh. Belajar di ini. Belajarnya di mana? Saya ada sih di Semarang, ada Di salah satu Semarang. ustaz, Pak. Masih Iqra atau sudah baca Quran? Jadi saya diajarannya itu langsung gitu sih, kayak Baca gitu ya. baca baca aja, dibiasain buat baca Biasain. gitu. Berarti udah dikit-dikit udah paham lah ya Alhamdulillah udah, Pak. huruf-hurufnya Iya, gitu. Alhamdulillah. ya Allah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Rama Terima sudah kasih mau kembali. berbagi kisahnya. Mudah-mudahan kisahnya Mas Rama bisa jadi motivasi buat saya pribadi dan buat penonton gitu ya. Iya. Dan saya doakan Mas Rama selalu istiqomah, Amin. ayah dan ibunya Mas Rama juga bisa apa namanya, bisa tetap sayang dan harapan Mas Rama tentang bisa masuk Islamnya kedua orang tuanya mudah-mudahan diijabah sama Allah Insyaallah. Subhanahu wa taala dan tetap Mas Rama harus tetap berbakti ya Iya, sama orang tua pasti. gitu ya. Gitu kan. Mudah-mudahan nanti di masa depan bisa membahagiakan kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat wakaf itu tadi Mas Rama I. Nyoman ya yang memang convert dari Hindu ke Islam. Tapi beliau juga apa namanya tiba-tiba langsung pengen sholat aja pada waktu itu. Jadi memang ini adalah suatu kisah yang berbeda dan unik ya sebenarnya gitu kan. Dan kalau pelajarannya adalah ketika Allah sudah berikan kode berupa hidayah, langsung kita sambut ya seperti Mas Rama. Nggak usah kita tunda-tunda. Karena bisa jadi umur kita 1 detik ke depan sudah nggak ada. Itu kan bisa jadi gitu. Tapi kalau sudah dapat yang namanya hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, langsung kita sambut. Bagi sahabat wakaf yang memang merasa video ini atau kisahnya Mas Rama itu bagus, patut untuk disebarkan, silakan sebarkan sebanyak-banyaknya. Karena itu adalah bagian dari syiar dan juga dakwah. Dan jangan lupa subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya.
Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik kita aman, pada saat air surut maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.